Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tirah, Kampung Danur. Cerita ini ditulis oleh Yuyun Setiani. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tirah, Kampung Danur. Sore ini hujan turun lumayan deras disertai angin yang bertiup kencang menambah rasa dingin dan juga kilatan petir tampak di atas langit bagaikan sebuah garis putih berkilau. Hendra bersama 3 temannya masih berada di sebuah pondok beratap rumbia yang mana tempat mereka adalah di tepi hutan di sebuah kaki gunung di pedalaman di daerah yang akrab dengan julukan kaki Gunung Lawu. Semoga hujan segera reda ya teman-teman. Tinggal sedikit lagi kita akan sampai di pos 1. Semoga jangan sampai kemalaman saat tiba di sana. Salah seorang dari para pemuda itu berkata, "Kalau memang kita terpaksa harus bermalam di sini, ya mau gimana lagi?" Hendra merapatkan resleting jaket parasutnya. Pemuda bernama Hendra seolah ingin mereka tetap berada di pondok itu sampai pagi tiba nanti. Dari wajahnya terlihat sedikit galau, seolah tahu kalau tidak memungkinkan mereka berempat untuk kembali naik sore ini. Hari sudah semakin gelap dan hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Suasana semakin mencekam dingin, begitu terasa menusuk tulang. Saat kilatan petir menampakkan cahayanya terlihat dari kejauhan di rimbunnya hutan, tampak seperti ada seseorang berlari kecil menuju ke pondok di mana Hendra dan ketiga kawannya berada. Semakin lama orang yang berlari ke arah pondok jelas terlihat adalah seorang laki-laki parubaya dengan memakai topi caping bambu yang terlihat basah kuyup kehujanan. "Bapak dari mana hujan-hujan deras begini?" Saya dari sana, Sep." Bapak nggak apa-apa kan? Kok kayak orang ketakutan begitu?" Saya lihat amit-amit, jangan sampai saya ketemu itu lagi. Maaf, saya pulang dulu, saya takut." Hendra dan ketiga temannya saling berpandangan tidak mengerti. Dilihatnya si bapak berlari menerobos derasnya hujan lalu lenyap di kegelapan malam. "Aneh sekali si bapak, kayak ketakutan sekali sampai bicaranya begitu gugup." Saat mereka sedang sibuk menceritakan si bapak tadi, hidung mereka seperti mencium bau aneh di tengah tiupan angin yang berbaur hujan di malam itu. Bau yang begitu familiar di indera penciuman mereka. Tepat tengah malam hujan mulai agak reda. Hendra dan kawan-kawannya mulai mencari dahan atau ranting yang bisa dibakar sebagai penghangat badan mereka yang kedinginan. Beberapa ranting didapat, lalu dengan susah payah mereka membuat api unggun. "Sudah bisa kita dirikan tenda bro, hujannya udah lumayan reda," Arlon berkata dan terlihat Hendra mengangguk. Sebuah tenda ukuran standar dirasa cukup untuk mereka berempat dan saat para pemuda itu sedang asik menghangatkan tubuh, mereka kembali mencium bau aneh yang kali ini begitu menyengat. Bau apa ini? Mungkin bau hewan yang lewat, Dra." Bau yang tercium semakin menusuk hidung, lalu entah kenapa suasana di lereng gunung itu tiba-tiba hening seketika. Hewan malam yang tadi terdengar berisik bersautan kini seolah diam membisu. Para pemuda itu tidak begitu menghiraukan perubahan suasana yang baru terjadi. Tapi kali ini Rudy yang memecahkan keheningan dengan berseru kaget. "Bro, lihat ada cewek berdiri di ujung sana gak?"
Ia menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Mereka otomatis mengalihkan pandangan ke arah yang ditunjuk Rudy. Memang benar, di bawah pohon ada seorang gadis berdiri dengan tubuh menggigil kedinginan. Rudy yang spontan beranjak bangun dan mencoba menghampiri si gadis tiba-tiba tertahan oleh tangan Arlon dan Hendra yang melarangnya ke sana. Ruth, jangan gegabah, jangan mudah percaya dengan apa yang kita lihat. Kita tidak tahu gadis itu siapa, Ruth. Manusia atau bukan, jangan ceroboh bro. Rudy lalu diam dan mengurungkan niatnya menghampiri si gadis. Mereka berempat masih berdiri memperhatikan sosok gadis di bawah pohon. Tapi entah dari mana datangnya, tiba-tiba si gadis sudah berada di belakang mereka. Saya di sini. Kok bisa tahu-tahu ada di belakang? Bukannya tadi masih di bawah pohon itu? Danu memegang erat tangan Arlon. Gak lihat saya tadi lari kemari? Gak usah khawatir, saya memang tinggal di hutan ini. Kampung saya ada di atas sana. Lalu kamu dari mana? Tengah malam begini di tengah hutan sendirian, apa kamu tidak takut? Apalagi suasana baru saja hujan deras. Gadis itu menunduk entah kenapa tanpa bicara sepatah pun lalu pergi meninggalkan Hendra dan kawan-kawan masuk ke dalam hutan. Kalian merasa aneh apa tidak? Coba bayangkan di hutan belantara ada gadis keliaran sendirian. Dan tadi sore ada bapak tua yang juga keluar dari arah dalam hutan, benar-benar gak masuk akal. Hendra berkata lalu pemuda itu mengajak 3 kawannya masuk ke tenda. Bisa jadi mungkin apa yang dikatakan gadis itu benar, Hen. Mungkin ada kampung di lereng gunung ini. Kita mana tahu. Kan kita baru kali ini mendaki gunung ini. Jadi penasaran, pengen tahu di mana kampung gadis itu. Ruth, tidak boleh bilang begitu, Pak Mali. Kita ini bukan berada di kota atau desa, tapi kita ini di hutan. Sing eling gue, Ruth. Terserah kalian aja, kalau aku ketemu desa gadis itu aku mau mampir ke sana. Tak lama, sesaat setelah Rudy berkata, bau menyengat seperti bau bangkai dan kapur barus kembali menyengat tercium. Hendra, Arlon, dan Danu saling pandang lalu dengan seksama mendengar seperti suara langkah kaki di belakang tenda mereka. Langkah kaki terseret-seret yang semakin lama semakin dekat terdengar. Ketiga pemuda itu terus menyimak suara langkah kaki yang terdengar di belakang tenda. Selain itu mereka juga mendengar desa nafas yang seolah begitu lelah dan berat. "Nu, mau ngapain kamu? Jangan keluar, kita di dalam saja." "Aku mau lihat dan memastikan apa yang ada di luar, Ren. Suara itu masih terdengar dekat di belakang tenda." Biarkan aja, Nu. Sudah abaikan aja. Kita harus lebih hati-hati. Ingat, Nu, ini hutan rimba. Dan kalau itu hewan buas yang berani masuk ke tenda, kita lawan sama-sama. Cegah Arlon, dan kali ini mereka setuju. Bila itu memang hewan buas, ketiga pemuda itu sudah siap dengan segala risikonya berhadapan dengan hewan buas. Saat Arlon melihat arlojinya, matanya menatap heran dan keningnya mengernyit dengan penuh rasa terkejut. What? Ini jam 1:30, tanggal 27 Agustus 1980. Apa maksudmu, Lon? Kenapa arlojimu? Apa rusak? Tidak kok. Arlojiku ini tidak rusak. Ini buktinya lampunya berkedip kalau tanggalnya sudah berganti. Hendra mengambil arloji milik Arlon yang berbentuk bundar. Dengan seksama diceknya benda itu dan benar. Waktu, tanggal, dan tahunnya jauh terpesat ke 41 tahun silam. Benar, Lon. Waktu di arloji bundarmu itu masih berfungsi, tapi heran. Kan kita berada di tahun 2021. Tapi tahun di arloji ini menunjukkan waktu 1980. Sebenarnya ada keanehan apa lagi ini? Ketiga pemuda itu masih bingung dan berpikir keras sampai mereka lupa kalau Rudy yang tadi tertidur di dekat mereka kini sudah tidak ada lagi di sana. Rudy!
Danu kali ini terlihat bingung karena Rudy tidak ada bersama mereka. Apa? No, Rudy mana? Tadi bukannya tidur di sini? Mereka segera keluar tenda dan berteriak memanggil Rudy dengan berulang kali di tengah kesunyian dan gelapnya hutan. Tapi nihil, Rudy hilang secara misterius dan tidak diketahui keberadaannya. Coba lagi, Hen. Kita cari ke arah utara, siapa tahu Rudy di sana. Ujar Danu lalu diikuti Hendra dan Arlon. Ketiga pemuda itu terus menyisiri tempat itu dan mencari Rudy di dalam hutan. Sedangkan malam terasa begitu panjang, di setiap lekuk area hutan mereka terus memanggil Rudy. Tetapi jejak teman mereka seolah lenyap di telan bumi. Hendra terduduk kelelahan di tanah, keringat terlihat membasahi wajahnya, begitu pula Arlon dan Danu. Mereka bingung harus mencari kemana lagi teman mereka, sedangkan di hutan ini begitu luas dan penuh dengan jebakan alam yang berbahaya. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Besok kita lanjut pencariannya, Hen. Dan kita bersabar dulu sampai waktu pagi supaya bisa lebih mudah menemukan Rudy. Arlon juga terlihat begitu khawatir saat mereka masih diliputi perasaan gelisah dan khawatir. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada seperti cahaya obor jelas dan tampak mulai mendekat sekitar berjarak 20 meter. Terlihat kecil tapi jelas itu adalah obor yang dibawa oleh seseorang yang berjalan di hutan itu. No, lihat, itu ada obor. Hendra berseru, lalu Danu dan Arlon juga melihat ke arah obor yang masih berada di kejauhan. Hei, siapa di sana? Arlon berseru memanggil ke arah si pemegang obor itu. Tetapi yang dipanggil tidak membalas ataupun mendekat. Tolong kami, tolong siapapun yang di sana, kami tersesat. Kembali Arlon berteriak memanggil si pemegang obor. Tapi nihil dan tidak bergeming, justru obor itu bergerak melangkah menjauh dari tempatnya semula. Kita ikuti orang itu, Lon, ujar Hendra, lalu kedua temannya mengikuti dari belakang. Mereka bertiga terus melangkah dengan hati-hati menaiki tebing licin dan berlumut di malam itu. Dan lagi-lagi si pemegang obor seolah-olah memancing dan mengajak pemuda-pemuda itu untuk mengikutinya. Obor yang berada di titik kejauhan sesaat terlihat diam, tak bergerak seperti menunggu. Dan benar saja pemuda pendaki gunung itu masih penasaran dan merayap berjalan di kegelapan malam. Entah kenapa malam di lereng gunung ini terasa begitu sangat lama. Arlon yang sesaat kemudian menekan tombol arlojinya dan betapa tercengangnya saat melihat waktu di benda itu ternyata sudah berubah tanggal ke 30 Agustus 1980. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mana mungkin dalam waktu semalam sudah melewati 3 hari berturut-turut. Hendra, Danu, tahan. Jangan lanjutkan perjalanan lagi, stop. Ada apa, Lon? Kita harus ikuti cahaya obor itu. Siapa tahu kita bisa temukan Rudy. Kemari teman-teman, cepat. Kita sepertinya terjebak. Kita salah jalan. Sudah, cepat kemari. Sudah tanggung, Lon. Cahaya obor di depanku sudah terlihat jelas dan besar. Maaf, kami akan terus berjalan. Hendra menolak lalu terus mendekati cahaya obor itu semakin dekat. Sementara Danu masih berdiri di hadapan Arlon dengan kebingungan. Di saat suasana masih berkecamuk, tiba-tiba, Hendra, tidak! Jangan bawa temanku! Arlon dan Danu berteriak kencang. Dan dengan sekuat tenaga mereka berlari menuju ke cahaya obor yang tiba-tiba menelan tubuh Hendra ke dalam sebuah pusaran hitam. Lalu cahaya obor itu hilang lenyap di tengah ngeri dan gelapnya hutan Gunung Lawu. Rudy hilang, Hendra hilang di depan mata kita, Danu. Tapi apa kita bisa membantu mereka? Tidak akan sedikit pun bisa. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Tolong kami, ya Allah. Kini tinggal Arlon dan Danu yang terjebak di hutan dan malam yang seolah tidak pernah akan berganti pagi. Putus asa, kecewa, trauma dan semua perasaan campur aduk menjadi satu.
Kedua pemuda itu masih terduduk di tanah dengan dipenuhi rasa tak berdaya. Lon, aku ngerasa ada yang aneh dengan malam ini. Kamu merasa atau tidak? Kalau terasa sangat lama dan aku merasa kalau kita sudah pindah alam. Dan tempat ini sepertinya bukan pada sewajarnya, Lon. Entahlah, No, aku juga berpikir begitu. Tapi kita harus mencari Rudy dan Hendra dan membawanya kembali bersama kita. Ayo, No, kita teruskan mencari Rudy dan Hendra. Semoga ada titik terang yang menjadi penuntun kita. Arlon beranjak dari duduknya dan pun ikut berjalan di belakang. Hutan yang biasanya ramai dengan suara hewan dan kicau burung malam ini terasa sepi, hening dan benar-benar aneh. Karena sudah sejauh apapun mereka berdua berjalan, tetapi seolah kembali lagi ke tempat di mana Hendra yang hilang terbawa obor misterius. Gila, No. Sudah 4 kali kita berjalan berputar-putar dan kembali ke tempat ini. Benar-benar aneh. Benar, Lon, sepertinya ada iblis di demit hutan yang sengaja membuat kita tersesat di hutan ini. Arlon dan Danu terlihat seperti orang bingung yang benar-benar sedang putus asa. Keduanya akhirnya menyerah dan memilih tidak melanjutkan pencarian malam ini. Dan di tengah rasa lelah yang mendera kedua pemuda itu tak terasa, mereka terlelap tidur dengan bersandar di batang pohon. Di dalam mimpi Arlon merasa berada di sebuah desa, di mana di tempat itu adalah desa yang masih terbilang sepi walaupun sudah ada beberapa rumah yang berdinding bambu serta beratap rumbia. Entah merasa ini mimpi atau nyata, berkali-kali Arlon mencubit tangannya dan menepuk keras pipinya dan rasanya sakit. Di mana ini? Suasana juga sama, yaitu malam hari tak berselang lama ada lampu yang terlihat menyala di sebuah rumah yang tak jauh dari tempat Arlon berdiri. Lalu suara seorang wanita terdengar memanggil dari dalam rumah. Lalu dari kegelapan muncul seorang gadis remaja yang berbaju terusan dan memakai kain dengan berlari kecil menuju ke arah rumah itu. Arlon masih terus memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Baginya saat ini adalah sebuah keinginan untuk bertanya dan menemukan Hendra dan Rudy. Saat gadis itu sudah sampai di depan rumah bambu, tiba-tiba ia menoleh ke arah Arlon dan dengan tatapan dingin gadis itu seolah acuh dengan keberadaan pemuda itu. Tunggu deh. Arlon memanggil gadis itu menghentikan langkahnya. Maaf, bolehkah saya bertanya ini kampung apa ya? Tolong jawab. Ini kampung Danur, A. Lalu A sendiri dari mana, kenapa bisa ada di sini? Maaf, Dek. Saya pun tidak mengerti kenapa bisa berada di tempat ini. Dan saya pun kemari bukan sengaja atau diniatkan. Jujur, saya sedang mencari kedua teman saya yang hilang di hutan Gunung Lawu. Maksud AA kedua temannya hilang? Iya. Tempat ini tertutup dan tidak sembarang orang bisa keluar masuk dengan sesukanya. Bahkan bila sudah masuk ke kampung Danur sulit untuk bisa pulang. Maksudnya, apakah saya selamanya akan terkurung di kampung ini? Dan apa tidak ada jalan lain untuk saya bisa kembali membawa serta kedua teman saya? Tolong saya mohon. Saya takut melanggar. Bila saya menolong AA, maka hukuman berat pasti saya terima. Kali ini gadis itu seperti menangis ketakutan seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Tetapi gadis itu seperti memberi sesuatu pada Arlon dengan sangat tiba-tiba. Digenggamnya benda seperti gulungan kertas di tangan Arlon. Lalu si gadis menarik Arlon dan mengajaknya masuk ke dalam rumah bambu miliknya. Dengan cepat si gadis menutup pintunya dan menguncinya rapat-rapat. Tak lama dari dalam rumah muncullah seorang wanita tua yang keheranan melihat ada orang asing di rumahnya. Nuri, siapa dia? Nanti Nuri jelaskannya. Kasihan AA ini disirep sampai nyasar ke tempat kita nih. Kamu dari alam manusia? Si nenek bertanya sambil menatap ke arah Arlon yang duduk di kursi bambu. Arlon ternganga mendengar pertanyaan itu. Aneh dan benar-benar membuatnya takut mendengar bahwa sesungguhnya dia berada di alam jin saat ini.
Jauh sekali kamu kemari. Nenek tahu apa niat dan tujuan kamu. Selama kau bersih dan tidak berniat jahat, Tuhan pasti membantumu keluar dari sini. Tetapi belum saat ini, Cu. Kau harus menunggu 1 pekan lagi, di mana saat itu waktunya pasaran dibuka. Arlon terhenyak dan menarik napas berat. Begitu lama waktu yang diberikan si nenek untuk membantunya bisa keluar dari alam jin ini. Sedangkan dirinya harus menemukan kedua kawan pendakinya lebih cepat lagi agar bisa dengan segera membawanya kembali. Saat pasaran di Kampung Danur nanti akan ada 2 pernikahan, Cu. Saat purnama tumbuh, dan di saat itulah kau bisa keluar dari tempat ini. Arlon diminta untuk tinggal sementara di rumah Nuri sampai menunggu 1 pekan lagi, dan di mana waktu pasaran itu ditentukan sebagai hari kebebasan bagi siapapun yang terjebak di Kampung Danur untuk bisa kembali ke alam manusia. Satu hal yang paling aneh bagi Arlon adalah begitu panjangnya waktu malam hari di Kampung Danur. Dan hal yang lain adalah semua penduduknya jarang bersuara atau berbicara walaupun keadaan mereka seperti layaknya manusia pada umumnya. Nek, boleh saya tahu di mana kamar mandi di sini? Saya mau bersih-bersih badan saya. Asep, jalan lurus saja ke arah belakang, nanti ada kamar kecil dan di sana lewat dapur saja ya, Cu. Arlon menuruti perkataan si nenek lalu masuk ke dapur. Suasana di dapur begitu remang-remang, hanya diterangi lampu cemplik yang terikat paku di dinding kayu. Terlihat seluruh perabotan dapur yang terbuat dari tanah liat dan bambu sangat sederhana sekali. Pandangan matanya tertuju pada sebuah kertas persegi yang terpasang di dinding bambu, dan jelas terlihat itu adalah sebuah kalender. Tapi sudah usang dan buram, tahun 1980. Astagfirullah. Tahun ini sama persis dengan waktu yang kuliah di Arloji bundarku. Dan itu Rudi dan itu Nuri. Pemuda itu tersudut mundur dengan tubuh gemetar. Lukisan ini tertulis 1890. Dan itu, gila, ini semua benar-benar di luar akal sehat. Kenapa tahunnya berbalik beda dengan kalender itu? Dan apa mataku tidak salah lihat? Lukisan seorang pria dan gadis yang sangat mirip Rudi temanku. Ya Allah, apalagi ini? Kau suka lukisan itu? Nek, itu lukisan Nuri dan calon suaminya, Cu. Tapi tahun sekarang adalah 1890 dan purnama nanti Nuri cucuku akan menikah dengan bangsa manusia. Arlon terhenyak dan lemas seketika, tubuhnya bergetar dan berasa dingin seolah lemah tak berdaya. Tak berani pemuda itu memandang ke arah si nenek karena senyum dan wajah si nenek kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Penuh aura bengis dan menyeramkan. Lagi-lagi bau busuk bercampur bau kapur barus menyeruak dan menebar di ruangan itu. Arlon sudah hafal dengan bau itu, dan di saat berada di hutan saat bersama teman-temannya, lebih baik aku diam dan tidak bicara tentang Rudi dan Indra. Aku harus bersabar sampai waktunya tiba untuk membawa paksa kedua temanku dari tempat ini, hidup atau mati. Jujur rasa takut dan khawatir begitu besar di benaknya, tapi pemuda itu sadar bahwa yang ada di depannya ini bukanlah manusia, tetapi bangsa lelembut penghuni hutan lereng Gunung Lawu, yang konon dalam cerita adalah tempat berkumpulnya para siluman dan demit yang ganas. Kau lapar, Cu? Ini buatkan makanan untukmu. Si nenek menyodorkan sepiring ubi rebus dan meletakkannya di meja bambu. Lalu dengan rasa sungkan, Arlon menatap ke piring di atas meja. Dan betapa matanya melotot dengan rasa jijik. Apa yang dilihatnya bukanlah ubi rebus, tetapi adalah potongan daging busuk yang sudah menghitam.
Arlon merasa mual lalu beringsut mundur. Makan itu cepat. Ayo makan. Tidak, Nek, aku tidak mau. Arlon berkilah lalu saat hendak berusaha lari, tiba-tiba dari dalam dapur muncul beberapa orang dengan wajah pucat dan tubuh membiru busuk mendekat padanya dan mencengkeram kedua lengannya. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian mau bawa aku kemana? Lepaskan. Arlon berontak dan berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman para mayat hidup itu sangat kuat dan bagaikan besi baja. Suasana yang tadinya hening kini riuh dengan suara-suara aneh dari para mayat hidup yang menebarkan bau bangkai. Arlon yang masih sadar merasa dirinya dibawa terbang menuju ke sebuah rumah tua yang sangat besar dan sangat mirip dengan bangunan Belanda tempo dulu. Arlon dibawa sekelompok mayat hidup ke sebuah bangunan tua yang sama persis seperti rumah Belanda tempo dulu. Pemuda itu merasakan pusing luar biasa mendera kepalanya, tetapi Arlon mencoba untuk kuat dan tetap berusaha sadar. Walaupun tubuhnya sudah begitu lemah. Di saat itu para mayat hidup yang berdiri di samping Arlon seperti sedang membungkuk dan menyembah sesuatu yang tidak terlihat di ruangan itu. Dengan sedikit mendongakkan kepala, Arlon mencoba memperhatikan apa yang ada di ruangan itu. Semua benda dan perabotan tampak sangat kuno dan langka di zaman sekarang, dan belum sempat pemuda itu menghabiskan rasa heran, juga ngeri. Tiba-tiba dua orang mayat hidup membawanya ke sebuah kamar yang berada dekat dengan jam kuno yang berdiri di samping pintu berwarna hitam. Mau kalian bawa kemana lagi aku? Kau akan kami bawa ke ruangan terakhir manusia. Sampai besok purnama kau akan menjadi penduduk resmi Lembur Danur. Pendusta, demi sialan. Penipu, kau sengaja menjebak aku. Baru sadar kau tertipu. Saat Arlon sudah masuk ke dalam kamar, tubuhnya didudukan di sebuah kursi lalu diikat kuat oleh dua mayat hidup itu. Nenek Nuri tampaknya sudah menunggu di dalam dan tampak sedang bertapa di depan altar pemujaan. Arlon melihat sosok di depannya bukan lagi sosok nenek tua, tetapi sosok berbaju putih dengan rambut panjang riap-riap yang memiliki sepasang tangan berkuku runcing. Sungguh begitu menyeramkan. Demicia, di mana kau sembunyikan kedua temanku? Sabar, Cu. Kedua temanmu juga berada di rumah ini bersama kedua pengantin wanitanya. Cepat bawa aku ke tempat temanku. Belum sempat Arlon melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba si nenek meniup asap dupa ke wajahnya hingga Arlon pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu di tengah hutan, Danu yang sepertinya terbangun dari tidur melihat tubuh Arlon tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon besar, di mana saat terakhir mereka kehilangan jejak dan berputar-putar saat mencari jalan untuk kembali ke tenda. Lon, Arlon, bangun Lon. Ya Allah, kenapa temanku ini? Danu sangat kebingungan. Bagaimana tidak, malam ini kedua temannya hilang dan sekarang Arlon tak sadarkan diri. Danu mencoba tenang dan menarik napas. Lalu direngkuhnya tubuh Arlon yang masih pingsan. Tak lama pemuda itu menangis, lalu dari bibirnya mengeluarkan sholawat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan tanpa rasa lelah, Danu terus menyenandungkan sholawat di telinga Arlon. Perlahan tubuh Arlon yang tadi dingin kini terasa sangat hangat dan berkeringat, tetapi masih dalam keadaan pingsan. Sementara itu, Sukma Arlon yang terbawa ke alam jin merasakan ada hawa yang sejuk dan membuatnya tersadar kala itu juga. Lamat-lamat dalam bayangan matanya dan indera pendengarannya, pemuda itu mendengar suara lantunan sholawat dan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Danu di tempat lain di tengah hutan. Danu, ya Allah, itu suara Danu. Alhamdulillah temanku selamat. Ya Allah, ampuni aku telah lalai dan lupa akan kebesaran dan kuasa-Mu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Arlon berkata diiringi tangisan dan bibirnya tidak henti mengucapkan istighfar. Entah mengapa saat pemuda itu tengah khusyuk dengan kalimat tahmid dan tahlilnya, tiba-tiba terdengar suara geraman marah dan lengkingan dari ruangan lain.
dan pintu kamar di mana Arlon berada didobrak paksa dari luar. Tapi yang membuat mata tercengang adalah si pendobrak pintu adalah temannya yang tidak lain Rudy dan Hendra. Rudy, Hendra, kalienkah? Arlon terkejut melihat ke arah kedua orang di hadapannya. Jangan kau teruskan membaca itu, atau akan kubunuh kau. Singali, sadarlah. Ayo lawan setan itu, kalian harus kuat. Arlon berusaha menyadarkan kedua temannya, tapi kedua teman Arlon yang kesurupan itu sontak memukul dada Arlon hingga terjungkal. Dan lagi-lagi Hendra dan Rudy yang berada di bawah pengaruh demit Gunung Lawu berkali-kali menghajar Arlon bertubi-tubi, hingga pemuda itu terkapar di lantai tak berdaya. Entah berapa lama Arlon terkapar pingsan di kamar itu. Tubuhnya perlahan bergerak, tanda kalau pemuda itu telah kembali sadar. Sungguh rasa sakit nyeri dirasakan di sekujur tubuhnya dan matanya perlahan terbuka dan dilihatnya sekeliling ruangan itu. Kini sepi dan tidak ada siapapun di sana. Suara tabuhan gamelan terdengar olehnya dan Arlon perlahan mencoba bangun lalu duduk sambil mengatur napasnya agar teratur. Tak berselang lama, pintu kamar terbuka lalu masuklah dua orang gadis dengan mengenakan kemben dan sanggul, juga sudah bersolek cantik. Kemudian menghampiri Arlon. Ikutlah dengan kami karena acara sudah akan dimulai. Kedua gadis itu berkata lalu meminta Arlon mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sudah disiapkan kedua gadis itu. Aku tidak mau ganti pakaian, biar aku pakai ini saja. Jangan membantah bila ingin selamat. Cepat pakai. Sudah aku bilang aku tidak mau. Kau bilang tidak selamat. Pendusta kalian bangsa demit. Tidak ada yang bisa dipercaya. Kurang ajar. Si gadis mulai marah lalu mencengkeram tangan Arlon. Pemuda itu meringis merasakan begitu kuat dan menyakitkan pegangan tangan si gadis itu. Kedua gadis itu menarik paksa Arlon dan menyeretnya keluar kamar. Dengan badan gontai dan lemah, Arlon dipaksa berjalan menyusuri lorong rumah tua yang gelap dan pengap itu. Tak berselang lama, Arlon sudah berada di sebuah ruang besar yang begitu remang-remang. Tapak jendela ruangan itu terbuka lebar. Terlihat di luar kalau suasananya berkabut dan di langit bulan tampak separuh hampir penuh bersinar agak terang. Sebentar lagi purnama akan sempurna. Ayo kita kembali ke kursi pelaminan, Sorti. Si gadis berkata lalu diikuti temannya dengan kembali berdiri di samping kursi besar yang tidak lain adalah kursi pelaminan tua yang sudah lapuk. Arlon merasa hatinya begitu khawatir dan kalut, lalu berpikir keras bagaimana caranya agar bisa keluar dari tempat ini. Ketika pemuda itu masih bergelut dengan otaknya, dari pintu keluarlah dua pasang pemuda-pemudi yang berpakaian pengantin. Lalu di belakangnya diikuti oleh sebarisan orang-orang dengan membawa alat musik juga membawa hantaran layaknya rombongan mempelai pengantin. Arlon melihat Rudy juga Hendra yang berjalan berpasangan dengan gadis cantik. Keduanya tersenyum, tetapi berbeda dengan Rudy serta Hendra. Tatapan matanya kosong, wajahnya kaku pucat bagai tak sadar. Hendra, Rudy. Semua warga Lembur Danur harap tenang, tinggal menunggu purnama penuh maka pernikahan ini akan kita mulai. Suara sumbang memecah kesunyian dan suara itu terdengar keluar dari mulut seorang laki-laki tua yang berpakaian hitam seraya menatap ke arah Arlon. Dia... Lelaki tua itu adalah pria bercaping yang mereka temui saat awal pendakian kala hujan deras. Lepaskan kedua temanku, iblis! Jelas saja, ucapan itu membuat semua yang ada di ruangan itu berbalik dan menatap tajam ke arahnya. Jangan ganggu pernikahan ini, manusia. Bangsa lelembut seperti kalian tidak sepantasnya menikah dengan bangsa manusia. Bungkam mulut pemuda ini. Cepat. Teriakan marah kini terdengar dari salah satu mulut mempelai wanita yang tidak lain adalah Nuri. Beberapa orang mulai mendekat ke arah Arlon dan yang satunya
Ia mengambil benda terbungkus kain mori. Saat dibuka terlihat berkilat cahaya putih dari pisau belati yang dicabut dari warangkanya. Arlon tersurut mundur, tetapi dengan dipaksa pemuda itu kemudian diikat di tiang kayu. Tetapi sebelum tubuhnya terikat tiba-tiba, Arlon, sadarlah, baca ayat suci Al-Quran, bacalah. Suara Danu terdengar menggema di ruangan itu dan jelas di telinga Arlon. Pemuda itu kemudian dengan khusyuk membaca ayat suci. Keanehan terjadi, tali pengikat di tubuhnya perlahan terlepas dan semua makhluk yang berada di ruangan itu kalang kabut, memegang serta menutup kedua telinga mereka. Mereka berteriak. Arlon tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan sisa kekuatannya, pemuda itu menarik paksa tubuh Hendra dan Rudy, lalu membawa kedua temannya lari meninggalkan ruangan itu. Tapi belum sampai mereka ke pintu utama, di hadapan mereka terlihat beberapa mayat hidup yang sudah siap menghadang langkah mereka. Sosok-sosok mayat hidup itu melangkah dengan menjulurkan tangan mereka yang terlihat tinggal tulang dan daging yang membusuk hitam. Ya Allah, selamatkanlah kami. Mayat-mayat hidup itu terus melangkah maju mendekati Arlon yang masih memegang lengan kedua temannya yang tidak sadar itu. Dengan segenap keberaniannya, pemuda itu menghimpun tenaga. Lalu Arlon menerobos kerumunan mayat hidup itu dan berhasil lolos. Pemuda itu terus berlari sekuat tenaga, sementara tangan kanan dan kirinya masih memegang erat Hendra dan Rudy yang masih dalam pengaruh sihir demi hutan Gunung Lawu. Tanpa rasa lelah, Arlon terus berusaha lari menjauh dari tempat itu. Walaupun di kegelapan malam, pemuda itu menerobos hutan belukar yang ada di depannya. Dari kejauhan terdengar geraman dan teriakan dari gerombolan dedemit kampung Danur yang berusaha mengejar Arlon dan kedua temannya. Saat ini Arlon seperti memasuki area yang ramai, jelas sekali seperti pasar, karena tampak di depannya puluhan orang-orang dan para pedagang yang sibuk hilir mudik, serta sibuk menjajakan dagangannya. Pemuda itu kini berada di tengah keramaian pasar. Disapukan pandangannya ke sekeliling pasar, semua tampak normal selayaknya pasar pada umumnya. Dengan mengatur napas, Arlon dan kedua temannya kemudian menuju ke ujung pasar, di mana dia melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang berada di tepi sebuah danau dan terlihat sedang mempersiapkan perahu yang akan menyeberangi danau di ujung pasar. Permisi Pak, boleh saya dan teman-teman saya ini menumpang di perahu Bapak? Tentu saja boleh. Kemana tujuannya? Tolong kami Pak, bawa kami ke hutan Pangrere di lereng Gunung Lawu. Lalu si bapak pemilik perahu terdiam sejenak, perlahan diangkat wajahnya dan betapa Arlon kaget setengah mati melihat wujud apa yang ada di hadapannya. Wujud si bapak sangat menyeramkan. Kedua bola matanya hitam dan wajahnya kebiruan. Jelas sekali kalau pemilik perahu itu adalah salah satu dedemit hutan angker itu juga. Kau hanya boleh naik perahu ini, tetapi dengan satu syarat. Kau harus rela meninggalkan salah satu temanmu di sini sebagai bayarannya. Tentu saja itu bukanlah pilihan yang bijak menurut Arlon. Toh tujuan utamanya adalah membawa kedua temannya kembali ke hutan dengan selamat, bukan justru membuang salah satu dari mereka. Tidak, aku tidak mau. Suara Arlon begitu terdengar keras saat menolak tawaran si bapak, membuat orang-orang seisi pasar seketika itu menoleh padanya. Kau tidak mau, baiklah. Maka kau akan tetap berada di sini sampai rombongan Danyang kampung Danur menjemput kalian dengan paksa. Lalu orang-orang yang berada di pasar gaib itu tiba-tiba mereka berkumpul dan berjalan menghampiri Arlon dan juga kedua temannya. Arlon yang mulai merasa ada yang tidak beres kini lebih erat lagi memegang kedua temannya. Pikirannya semakin kalut dan tidak karuan. Semakin lama para penghuni pasar itu semakin dekat dan jelas terlihat mereka bukanlah berwujud seperti saat pertama Arlon masuk ke sana. Mereka semua berwujud menyeramkan dengan bermacam-macam bentuk. Arlon semakin terpojok. Bagaimana tidak, di hadapannya ada begitu banyak gerombolan dedemit pasar setan. Sementara di belakangnya terpampang luas sebuah danau yang kedalamannya belum bisa diukur. Saat keadaan genting dan mendesak, pemuda ini tidak punya pilihan lain.
Lalu ia melompat ke danau. Arlon membawa kedua temannya terjun ke dalam danau di belakangnya. Saat-saat terakhir Arlon masih terdengar suara para dedemit pasar saat itu. Mereka berteriak berseru diiringi geraman dan tawa yang mengerikan. Sepeninggal Arlon dan kedua temannya yang lebih memilih terjun ke danau, suasana pasar seketika itu hening dan kemudian apa yang ada di tempat itu mendadak sirna hilang tak berbekas. Bagai lenyap di telan bumi yang ada hanya hamparan hutan. Apakah Arlon, Hendra, dan Rudy masih hidup? Ataukah sudah mati? Tentu saja tidak. Mereka yang tadi merasa terjun ke danau yang dalam justru kini sudah berada di sebuah kawasan hutan yang jauh berada di atas lereng gunung. Ketiganya terkapar tak berdaya di atas rerumputan sementara itu. Suasana di lereng hutan itu tampak terang oleh sinar matahari pagi. Aneh, sungguh sebuah keajaiban yang jauh di luar nalar manusia. Hendra dan Rudy kini tampak sudah sadar dari pengaruh dedemit hutan angker itu. Mereka perlahan bangun dan membuka matanya. Kedua pemuda itu melihat Arlon yang tergeletak tak berdaya di depannya, tetapi yang membuat mereka heran setengah mati, tubuh Arlon sama sekali tidak bisa mereka sentuh, seperti menyentuh udara yang hampa dan kosong. Ruth, ada apa dengan Arlon? Kenapa kita tidak bisa menyentuh tubuhnya? Hendra yang sudah pulih bertanya pada Rudy, dan belum kering ludah di bibir Hendra, tiba-tiba dilihatnya tubuh Arlon perlahan sirna di hadapan mereka. Arlon, kemana kamu? Kedua pemuda itu kebingungan dan benar-benar tidak mengerti, tetapi seolah seperti mendapatkan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Arlon dengan berjalan menuruni lereng gunung di mana mereka saat ini berada. Hendra dan juga Rudy masih terus meniti jalan yang menurun dengan berbekal tongkat kayu. Kedua pemuda ini dengan hati-hati menyusuri setiap lekuk dan arena jalan yang begitu menantang adrenalin. Ruth, lihat ada kepulan asap di bawah. Semoga itu Danwen, dan semoga Arlon ada di sana bersamanya. Keduanya terus melangkah turun dan tidak lama sampailah mereka di sebuah tempat yang tadi terlihat ada kepulan asap. Danu, Arlon! Rudy juga Hendra segera berlari dan menghampiri Danu yang sepertinya tertidur sambil memangku tubuh Arlon. Danu, bangun Dan. Ini kami. Mereka pingsan, Ruth. Bagaimana kalau kita bawa turun gunung sekarang? Ayo kita papa mereka turun mumpung hari masih terang. Rudy mulai mengangkat tubuh kedua temannya. Para pendaki itu mulai meninggalkan tempat itu sekitar hampir setengah hari. Akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang berada tidak begitu jauh dari area hutan di lereng Gunung Lawu. Saat kaki mereka tepat menginjak di desa, tubuh Rudy dan Hendra yang terlihat sangat lelah jatuh ambruk di tanah. Saat mereka tak sadarkan diri, ada beberapa warga desa yang melihat lalu berlari menghampiri keempat pemuda yang tergeletak itu, lalu membawa mereka ke puskesmas terdekat. Para pendaki itu sepertinya terluka dalam dan lumayan parah. Iya Pakku, apakah cukup dengan bantuan medis atau kita harus obati melalui non-medis juga? Pakku kemudian diam sejenak lalu perlahan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Aku sendiri yang akan menemui Abah Kiai. Jaga mereka di sini dengan baik ya, Neng. Pakku berpesan pada perawat desa dan juga pada para warga di sana. Pakku kemudian naik ke motor Grand Astrea miliknya, lalu melaju meninggalkan puskesmas menuju ke rumah Abah Haji untuk dimintai pertolongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pakku yang datang. Suara datar penuh wibawa datang dari seorang kakek berambut putih dengan tersenyum ramah menyambut kedatangan Pakku. Suara datar penuh wibawa datang dari seorang kakek berambut putih dengan tersenyum ramah menyambut kedatangan Pakku. Abah, jangan berlebihan begitu. Saya ini anak Abah, panggil nama saja.
niat saya kemari. Sudah anakku, Abah sudah tahu kita harus menolong pemuda-pemuda itu sekarang. Dan usahakan nanti malam bawa mereka ke rumahku karena ada iblis jahat yang masih mengikuti dan mengincar nyawa mereka. Tutur Abah Kiai Pak Kowo mengangguk lalu pamit dan bergegas menuju ke puskesmas untuk memberitahu para warga agar segera bersiap membawa Arlon dan ketiga temannya ke rumah Abah Kiai. Azan maghrib berkumandang. Tanda muazin menyerukan panggilan kepada hamba-hamba Allah untuk melaksanakan sholat maghrib. Arlon dan ketiga temannya sudah berada di rumah Abah Kiai Abbas. Dan malam ini terlihat para warga sedang berkumpul di sana setelah sholat maghrib untuk mengadakan ngaji dan doa bersama. Di rumah Abah Kiai sudah terlihat para warga yang berdatangan untuk melakukan doa dan takziah bersama. Tubuh Arol dan ketiga temannya satu persatu diletakkan di ruang tengah di mana di sana sudah dikelilingi oleh para pendoa yang duduk mengitarinya di ruang itu. Tetapi saat para pendoa yang dipimpin oleh Kiai Abbas mulai melantunkan sholawat serta doa-doa, tiba-tiba angin kencang bertiup dan terdengar gemuruh suara aneh yang sepertinya berada di luar halaman rumah Abah Kiai Abbas. Mereka sudah datang. Kiai Abbas membatin lalu tetap meminta para pendoa untuk tidak berhenti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sementara Kiai Abbas tampak seperti sedang bermeditasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak ada satupun warga di sana yang melihat saat sukma Kiai Abbas keluar dari tubuhnya, lalu berjalan menembus dinding papan rumahnya menuju keluar rumah. Di depan halaman sesepuh desa Karangjati itu melihat kalau ada tamu yang tak diundang, yang tak lain adalah para dedemit hutan Pangrere Lembur Danur. Abbas, serahkan calon pengantin cucuku. Tidak akan pernah kuizinkan bangsa manusia menikah dengan lelembut seperti kalian. Nyai Sawanggening, beraninya kau melawan bangsa kami. Derajat manusia lebih tinggi daripada kalian bangsa jin kafir. Pergilah dari sini, jangan usik dan ganggu bangsa manusia. Bila kalian ingin tetap kuizinkan berada di hutan Pangrere. Cepat serahkan calon suami cucuku, Abbas. Mampus kau. Serangan disertai dentuman beradu, dua kekuatan yang bertarung di alam gaib, membuat tubuh Nini Sawanggening terpekik dan menjerit kesakitan. Tanpa merasa kalah, kembali dedemit hutan itu mencoba menyerang sesepuh desa Karangjati itu. Tetapi lagi-lagi tubuhnya terpental dan terpekik kepanasan. Pergilah jin kafir, kembalilah ke asalmu. Kiai Abbas berkata lalu memutar kedua tangannya yang kemudian telak menghantamkan sebuah ajian pamungkas ke arah Nini Sawanggening dan para dedemit hutan yang ada bersama lelembut hutan itu. Pekikan keras disertai raungan terdengar dan seolah tidak ingin memberi celah untuk para dedemit itu. Sesepuh desa Karangjati itu menghentakkan kakinya diiringi seruan takbir. Lalu pekikan keras kembali terdengar disertai asap hitam membumbung laksana kobaran api yang telah menghanguskan pasukan dedemit hutan. Suasana kembali tenang dan sunyi. Cahaya rembulan yang semula tertutup hitamnya awan kini tampak menyembulkan cahaya indahnya. Kiai Abbas menghela napas dan tersenyum. Sesepuh desa Karangjati ini bersyukur karena telah mengusir para lelembut itu dari tempat ini. Alhamdulillah ya Rabb, Engkaulah sang maha penolong bagi kami hamba-hambamu. Tak lama sukma Kiai Sakti itu kembali masuk ke dalam rumahnya dan kini masuk kembali ke tubuhnya. Setelah itu terlihat Arlon dan teman-temannya menggeliat lalu mereka membuka matanya. Ya,
Mereka sudah siuman dari komanya. Di mana aku? Suara lirih terdengar dari bibir Arlon yang mencoba bangun, lalu duduk dilihatnya di sebuah ruangan dirinya dan ketiga kawannya sudah dikelilingi oleh orang-orang yang masih dalam kehusyukan berdoa. Suara Kiai Abbas terdengar, lalu para pendoa pun berhenti berdoa dengan mengucap alhamdulillah serta rasa syukur karena Arlon, Hendra, Rudi serta Danu sudah siuman. Bangunlah anak-anak, semua minumlah dulu air putih ini. Kiai Abbas memberikan 4 gelas air putih hangat di atas nampan pada Arlon dan ketiga temannya. Terima kasih, Kek. Alhamdulillah. Saya dan kawan-kawan mengalami kejadian mistis saat mendaki. Bahkan nyawa kami nyaris melayang kalau tidak dibantu warga dan kakek yang baik hati. Bukan kami yang menolong kalian anak-anakku, tetapi semua ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kalian selamat, nak. Karena sudah pernah terjadi kejadian mengerikan yang merenggut nyawa 12 orang pendaki di masa lalu. 12 orang pendaki dari kota menghilang selama 40 hari. Lalu 3 hari kemudian, di hari ke-43 mereka ditemukan sudah tewas. Itu terjadi pada tahun 1980, tanggal 27 Agustus. Astagfirullah. Berarti waktu di arloji saya waktu itu menunjukkan tanggal kejadian hilangnya mereka. Ya Allah, sungguh sebuah kejadian mistis di luar nalar. Coba lihat arlojimu, nak. Sekarang sudah normal kembali, nak. Arlojimu sudah berfungsi seperti biasa. Lalu setelah ini apa anak-anak mau langsung kembali ke kota? Arlon dan ketiga temannya mengangguk, dan malam ini mereka bermalam di rumah Kiai Abbas sampai waktu pagi mereka berpamitan. Lalu terlihat para warga, Pak Ku dan juga Kiai Abbas mengantarkan mereka sampai ke ujung desa, di mana Arlon dan ketiga temannya menitipkan mobil di sebuah rumah tua yang dihuni seorang penjual bandrek. Setelah berpamitan lalu mereka melajukan mobil dan meninggalkan ujung desa Karangjati. Waduh, Rut, tas ranselku ketinggalan di rumah ambu penjual teh bandrek. Bagaimana ini? Kita balik lagi. Baru juga 2 kilometer, belum jauh benar. Lalu mobil jeep itu berbalik arah dan kembali menuju ke tempat terakhir kali para warga desa Karangjati mengantarkan mereka. Setelah sampai di rumah penjual teh jahe, betapa terkejutnya mereka melihat kalau yang ada di hadapan mereka bukanlah rumah utuh yang berpenghuni, tetapi yang tampak adalah puing-puing bangunan yang sudah tertutup semak belukar. Apa ini? Kenapa rumah ambu jadi berubah begini? Dan belum selesai Arlon meneruskan ucapannya, tiba-tiba dari arah belakang muncul 2 orang pemuda yang membawa 4 ekor kambing. Kalian sedang mencari apa di sini? Mas, tas saya ketinggalan di rumah ambu penjual teh bandrek ini. Akang salah lihat mungkin. Rumah ini sudah kosong 40 tahun, Kang. Tidak berpenghuni. Lalu, apakah Mas ini tahu jalan ke desa Karangjati? Lagi-lagi kedua pemuda itu saling berpandangan menatap heran dan keduanya kemudian menepuk bahu Arlon seolah menyadarkan. Kang, desa Karangjati itu sudah lama hilang saat terkena longsor karena daerah kami waktu itu terkena hujan badai, Kang. Dulu waktu kejadian itu saya dan kakak saya ini belum lahir. Ya Allah, kejadian aneh yang kami alami benar-benar di luar nalar dan logika kami. Jadi, ambu, Paku, Kiai Abbas dan para warga adalah mungkin korin muslim yang dahulunya adalah korban tragedi tanah longsor di lereng Gunung Lawu. Apapun yang mereka alami, tetapi jauh di lubuk hati Arlon dan ketiga temannya tetap mengucapkan rasa terima kasih
dan bersyukur karena bisa selamat hingga detik ini. Semua atas kehendak Allah dan semua adalah rahasia kehidupan yang terselubung di balik dunia gaib. Sekian. Dan terima kasih buat Yuyun Setiani yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.